Selamat pagi sahabat GKPS TV dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami hingga pada hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari kami yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menerima pemulihan. Siapa yang tidak ingin terjadi hal ini dalam hidupnya? Pulih kesehatan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, pulih keadaan rumah tangga, pulih hubungan suami istri, pulihnya hubungan menantu mertua, pulih hati yang terluka dan tersakiti, dan banyak hal lagi yang kita inginkan terjadi pemulihan dalam hidup ini. Kita butuh pemulihan. Untuk apa? Untuk menyambung yang putus, merekat yang retak, membereskan yang kacau, menetralkan yang rusuh, menguatkan yang lemah, meratakan yang miring, mendamaikan yang bermusuh, memaafkan yang salah, mempertemukan yang terpisah, meluruskan yang bengkok, menghibur yang sedih, memperbaiki yang rusak, menegakkan yang terkulai. Siapa yang bisa melakukan ini semua? Tuhan Allah, yang atas namanya kita sebut. Tapi ternyata hal itu terjadi, syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Yang pertama, pemulihan terjadi jika kita mau merendahkan diri. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita karena dipicu dari kesombongan dan keangkuhan, bahkan melebihi Tuhan. Bukankah keangkuhan sering membuat kita terpisah dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan? Dengan keangkuhan, kita lupa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami pemulihan, bahkan memulihkan orang lain, jika kita masih mengidap roh kesombongan dan keangkuhan. Mari belajar untuk rendah hati. Yang kedua, terjadinya pemulihan ketika kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Tuhan akan melakukan pemulihan jika kita berdoa dan mencari wajah-Nya. Sejauh mana ketekunan kita berdoa sekarang, agar Tuhan segera memulihkan kita? Berdoa sembari mencari wajah Tuhan. Artinya Allah ingin kita mencari Dia. Bukan hanya ketika waktu luang atau hanya sambil-sambilan. Mencari wajah Allah harus menjadi prioritas di tengah pencarian kita dengan berbagai hal yang ada di dunia ini. Mau menerima pemulihan? Berdoa dan carilah wajah Tuhan. Dan yang ketiga, syarat dan ketentuan untuk terjadi pemulihan, yaitu berbalik dari jalan yang jahat. Inilah syarat yang ketiga mengalami pemulihan, yaitu bertobat. Tuhan ingin kita memiliki hati yang bertobat. Tidak sulit Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi kita. Tapi yang ingin Tuhan lihat adalah bagaimana sikap hati kita, yaitu sikap hati yang mau bertobat dan meninggalkan yang jahat. Dengan demikian,
maka Tuhan akan mendengar dan memulihkan kita. Selamat menerima pemulihan dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas hidup kami, keluarga kami, ekonomi kami, bisnis kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mau merendahkan hati, berdoa dan mencari wajah Tuhan, serta memiliki sikap hati yang mau meninggalkan yang jahat, sehingga dengan demikian kami akan menerima pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus terimalah doa kami. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu.